Saya tidak perlu takut dengan ancaman apapun, sekalipun itu ancaman membunuh, karena tidak mungkin orang bisa membunuh saya. Orang hanya bisa membunuh saya hanya apabila Allah berikan izin. Kalau tidak mungkin. Oleh karena itu saya nggak pernah takut dengan ancaman apapun. Ketika orang mengancam membunuh saya, berarti dia hanya berupaya berbuat jahat untuk kejahatannya dia sendiri. Dan apa yang terjadi kepada diri saya hanya yang telah Allah takdirkan saja. Jadi saya kira saya nggak perlu khawatir. Selamat malam kawan-kawan. Episode kedua Don Adam Channel. Suara yang tidak pernah didengar oleh Jokowi. Jika seorang jujur sepertimu punya musuh, mereka akan menjadi musuh bubuyutan. Lalu mereka akan takut padamu. Selamat menyaksikan. Antara kasus rekening gendut Polri, simulator SIM, dan buku merah KPK, mana yang paling membahayakan bagi seorang Novel Baswedan untuk mengungkapnya? Tidak ada kasus apapun yang membahayakan untuk diungkap oleh penyidik anti korupsi, siapapun dia. Yang berbahaya adalah ketika negara tidak berpihak, negara abai dan membiarkan, sehingga para penjahat-penjahat itu bisa leluasa melakukan penyerangan, bahkan bisa memastikan bahwa serangan tidak diproses. Ini yang berbahaya, karena kita bisa bayangkan ketika kita berharap para pembela negara harus maju untuk menghadapi pertempuran, tetapi kemudian para pejuang ini justru dipanah dari belakang oleh kubu dari negaranya sendiri. Saya kira ini kan sangat ironi. Ini suatu hal yang sangat memalukan, dan ini tentu sangat mencoreng sejarah negara kita. Dan saya berharap semua orang yang punya kesempatan untuk mengambil jalan perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara tidak boleh surut nyali dengan hal ini. Secara jelas, Anda menyebutkan keterlibatan jenderal dalam penganiayaan air keras terhadap Anda. Hanya ada 3 jenderal polisi yang terkait kasus di KPK. Budi Gunawan, Joko Susilo, dan Tito Karnavian. Berikan kami dan seluruh rakyat Indonesia inisial siapa jenderal yang dimaksud oleh Anda. Begini, kasusnya saja pelaku lapangannya dalam persidangan dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah saya itu disiramnya pakai air aki, seolah-olah pelakunya hanya 2 orang, seolah-olah masalah dendam pribadi. Kalau saya sebutkan hal itu, bukankah itu menjadi jalan untuk kriminalisasi saya? Dan saya kira begini, penyerangan terhadap diri saya itu bukan satu kali terjadi. Saya diserang sudah berkali-kali, dan semuanya terkait dengan pelaku-pelaku korupsi atau kasus-kasus korupsi besar, dan selalu ada oknum-oknum anggota Polri di sana. Saya katakan ini oknum, karena di Polri juga masih banyak orang yang masih mau baik. Dan saya mau beritahu lagi satu hal penting, bahwa di KPK orang yang diserang ketika bekerja untuk menegakkan hukum, menegakkan upaya pemberantasan korupsi, itu semuanya tidak ada satupun yang diungkap, semuanya dibiarkan. Dan serangan itu tentu dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau menteror agar upaya memberantas korupsi menjadi berhenti. Dan ini yang saya prihatin. Tentunya saya tidak hanya ingin beretorika untuk membicarakan bahwa ada jenderal polisi dan lain-lain, tapi saya mengatakan itu sebenarnya
saya ingin memberitahu pesan kepada negara agar negara tidak abai dengan upaya pemberantasan korupsi, sehingga hal yang terjadi sudah demikian parah dan keterlaluannya ini harus diungkap. Jadi saya tidak sedang membuat suatu retorika membicarakan siapa jenderalnya dan lain-lain, tapi lebih dari itu, saya ingin upaya untuk mengganggu, setiap upaya untuk mengganggu upaya memberantas korupsi harus dihentikan. Dan setiap orang yang berani mencoba-coba mengganggu kepentingan negara untuk memberantas korupsi harus diusut. Karena kalau terus kemudian ada orang yang berani mengganggu upaya memberantas korupsi justru mendapat prestasi, ini yang berbahaya. Nah, ini yang saya ingin bawa ke perspektif pemahaman kita semua, bahwa saya selama ini mengatakan ke publik bukan hanya untuk retorika. Saya katakan bukan untuk retorika, tetapi saya ingin agar semua serangan terhadap upaya memberantas korupsi dihentikan. Dan orang siapapun dia, oknum pejabat atau preman atau siapapun yang berani menyerang kepada petugas yang sedang memberantas korupsi harus diusut tuntas. Sekarang yang terjadi belum sampai dilakukan itu. Dan saya berharap pada saatnya nanti kita harus mau untuk mengusut ini semua. Karena kita berharap ke depan upaya memberantas korupsi harus tetap dilakukan. Karena tidak ada negara yang bisa sukses, negara yang bisa maju, negara yang bisa berhasil untuk mencapai suatu kepentingan pembangunan tanpa dengan memberantas korupsi yang efektif. Termasuk di dalamnya adalah menegakkan hukum yang efektif. Gitu. Anda tidak berani menyebutkan siapa jenderalnya. Itu bisa membuat Anda dianggap sebagai pembohong seperti Jokowi. Anda menerima jika publik kecewa lalu menganggap Anda sama dengan Jokowi? Gini, saya bukan berkepentingan untuk memuaskan orang. Saya mengatakan nama jenderal untuk apa? Apakah dengan saya menyebutkan nama jenderal kemudian akan membuat masalah ini selesai? Tidak juga. Justru yang terjadi, justru dengan mudah orang tersebut akan membuat bilang tidak atau membuat jawaban-jawaban saja. Dan saya kira itu bukan kepentingan perjuangan. Kepentingan perjuangan adalah memberikan fakta-fakta yang jelas agar negara kemudian memilih jalan untuk mengungkap dengan serius. Karena apa? Upaya memberantas korupsi kalau tidak ada dukungan dari negara itu sia-sia. Tidak pernah ada suatu negara yang bisa memberantas korupsi yang berhasil tanpa didukung negara. Tidak ada. Oleh karena itu, setiap ada upaya yang mengganggu dan serangan yang dilakukan dengan sangat terang, kepentingan kami, saya dan kawan-kawan di KPK tentunya, menyampaikan ini agar bisa diketahui oleh publik dan diketahui oleh pemerintah. Dengan harapan itu, pemerintah akan mengambil sikap. Contohnya, dibentuk tim gabungan pencari fakta, maka akan diusut itu semua. Itu akan ketahuan. Jadi kalau sekedar hanya menyebut nama dan lain-lain, itu bukan masalah keberanian, itu kebodohan saya kira. Jadi saya bukan orang yang bodoh untuk berbuat begitu. Anda tahu bahwa di Amerika Serikat, rakyatnya bebas mengolok-olok bahkan memaki presidennya tanpa kena pidana. Jika Anda adalah warga Amerika, era Presiden Donald Trump, lalu mengalami keadaan seperti ini, apa yang Anda ucapkan pada Trump? Saya belum terpikir mau katakan apa. Begitu banyak petinggi negara mulai dari MK, MA, Menteri, DPR, Polri yang telah ditangkap KPK. Tapi kenapa belum ada petinggi TNI yang pernah ditangkap KPK? Apakah memang sebersih itu institusi TNI? Tidak, gini. Memang di Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 2004 kalau nggak salah, itu belum memberikan ruang untuk peradilan umum terkait dengan peradilan untuk anggota TNI. Jadi masih dalam domain peradilan militer dan KPK hanya sebagai koordinator atau tidak bisa untuk melakukan penyidikan sendiri terkait dengan hal itu. Dan saya lebih melihatnya begini, ketika Polri sebagai penegak hukum atau mantan ABRI ya,
Jadi yang dulu ABRI adalah Polri ada di dalamnya, relatif tidak terlalu banyak diungkap dalam kasus-kasus korupsinya, maka menurut saya agak lebih melompat kalau tiba-tiba masuk duluan ke TNI. Tapi yang sipil dulu belum diberesi. Jadi itu menurut saya dua hal yang menurut saya harus dilihat. Jadi yang satu adalah karena memang KPK tidak diberikan kewenangan untuk masuk ke Polri kecuali koneksitas ya. Koneksitas itu apabila ada dari sipilnya dan dari militernya yang berbuat bersama-sama dan dilakukan peradilan dengan cara peradilan khusus. Peradilan koneksitas yang dimaksud. Dan yang kedua, lebih kepada kalau menurut saya pribadi, saya melihatnya di ABRI sendiri yang dulu Polri ada dalam ABRI, itu saja masih belum terlalu banyak ada kasus korupsi yang diungkap dengan tuntas. Jadi saya kira kalau tiba-tiba masuk ke TNI ya memang perlu ada kebijakan negara yang jelas terkait dengan hal itu. Ada sebagian pihak menyebut TGPF bentukan Kapolri tidak lebih dari bagian sandiwara. Apakah Anda setuju? Saya pun mengira demikian. Dunia politik di mata seorang Novel Baswedan. Saya terus terang tidak terlalu berminat ke dunia politik, terutama politik Indonesia belakangan ini, yang saya melihat jauh dari harapan. Dan walaupun demikian saya memahami bahwa kepentingan apapun harus diawali dengan mempunyai pengaruh dalam kepentingan politik. Tetapi saya sebagai seorang penyidik penyidik untuk pemberantasan korupsi, tentunya saya berharap agar upaya memberantas korupsi menjadi hal penting. Dan itu menjadi kepentingan strategis negara. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh erat dengan bagaimana negara menjadi lebih kuat dan lebih maju ke depan. Dan itu memang penting untuk bisa diakomodir oleh suatu kepentingan politik. Tetapi secara praktis saya tidak ingin untuk terlalu jauh masuk ke dunia politik. Nama Anda melejit sejak edisi Cicak versus Buaya Jilid 2 pada tahun 2012 hingga sekarang. Dengan popularitas sebesar itu, terbesitkah pikiran untuk menjadi kepala daerah? Tidak. Ada dua mantan elit KPK yang sudah terjun ke politik, Antasari Azhar dan John Budi. Jika Anda terpanggil menjadi politisi, partai apa yang paling dekat mewakili idealisme Anda? Gimana ya Mbak ya, saya itu kan memang tidak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Jadi ketika saya tidak ada ketertarikan ke sana, saya tidak bisa menentukan apapun. Apalagi saya sekarang adalah pegawai KPK yang mempunyai tanggung jawab dan terikat dengan kode etik yang tidak boleh untuk ikut dalam suatu kontestasi politik ataupun politik praktis yang dimunculkan di publik. Jadi memang itu tidak mungkin saya lakukan. Dan sekali lagi, kalau ada mantan dari KPK yang kemudian memilih suatu jalan di politik, saya kira itu pilihannya masing-masing ya. Dan tentunya setiap orang di KPK tentu saya yakin pasti berkeinginan agar upaya memberantas korupsi di Indonesia semakin baik. Tentunya kita lihat bahwa belakangan ini yang terjadi sebaliknya. Barangkali hal-hal demikian yang ingin dimunculkan sehingga ada upaya untuk mendorong itu agar bisa lebih dijadikan prioritas oleh negara, dan barangkali itu menjadi alasan memilih politik. Saya tidak tahu, tapi saya secara pribadi saya tidak tertarik untuk hal yang terkait dengan politik dan membicarakan hal itu. Antara perasaan bangga dan cemas serta takut, mana yang paling besar dirasakan oleh anak-anak Anda memiliki seorang ayah bernama Novel Baswedan? Bagi saya nggak penting ya untuk melihat apakah ada bangga, cemas, takut, dan lain-lain. Bagi saya adalah saya ingin memastikan anak-anak saya betul-betul melihat sesuatu dengan perspektif yang baik dan perspektif yang menguatkan dirinya.
Karena seperti apapun anak saya ke depan akan menjadi anak-anak yang menjadi orang-orang dewasa, menjadi orang tua, menjadi orang besar yang dia juga harus bisa kuat dalam menghadapi segala hal. Oleh karena itu saya lebih melihat bagaimana akhlak, bagaimana karakter diri mereka yang bisa terus terjaga dan tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Dan saya telah bisa menyampaikan kepada anak-anak saya bagaimana saya kemudian memaafkan pelaku. Memaafkan pelaku bukan berarti saya kalah, bukan berarti saya menyerah, tapi saya menunjukkan bahwa saya telah melepaskan kegelisahan dalam hati saya untuk biar tidak terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Sekaligus dengan itu saya tentunya melihat bahwa perspektif kepentingan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai hal yang lebih penting daripada sekedar kemudian fokus dengan masalah mengejar atau menuntut balas. Tapi lebih penting lagi adalah saya ingin menjadikan setiap hal, baik itu suatu kesusahan maupun suatu kesenangan, kegembiraan, sebagai pelajaran, sebagai hal yang bisa diambil hikmah atau manfaat oleh anak-anak saya. Semoga bisa menjadi penguat jiwa, penguat mentalnya mereka untuk kehidupannya mereka kelak. Begitu banyak tokoh sepakat bahwa persidangan Anda adalah sebuah sandiwara yang sangat buruk, begitu menghina akal sehat dan nurani. Jika di posisi sebaliknya, kira-kira narasi seperti apa yang Anda buat agar sandiwara ini tidak menjadi drama yang terlalu menjijikan? Seorang penegak hukum itu punya kredibilitas, harusnya punya integritas yang dijunjung tinggi. Ketika akan melakukan suatu proses penegakan hukum yang cenderung diatur atau sandiwara, harusnya tidak dilakukan. Kalau saya sebagai penegak hukum, tentu saya akan memilih untuk lebih menjaga kepentingan wajah saya sebagai penegak hukum, yang dengan begitu tidak mungkin saya akan melakukan upaya sandiwara atau apapun yang akan mengolok-ngolok dan mencoreng muka penegak hukum pribadi maupun secara keseluruhan. Karena seperti yang kita lihat kemarin, saya meyakini itu adalah suatu sandiwara dan itu jelas mempertontonkan kepada peradaban. Itulah compang-campingnya atau porak-porandanya wajah hukum di Indonesia. Dan saya kira itu menjadi PR kita bersama. Jika Anda seorang penulis fiksi, kira-kira seperti apa kisah yang Anda mau ceritakan mengenai teror penyiraman air keras ini? Saya menggambarkan cerita terkait dengan teror terhadap diri saya ini bukan satu cerita yang terpisah dari suatu rangkaian cerita. Tetapi ini adalah suatu upaya anak bangsa melihat bagaimana parahnya korupsi di negaranya. Dan kemudian dia melihat betapa efek dari korupsi itu demikian dahsyat dan luar biasa, baik terhadap lingkungan. Kita bisa melihat betapa kerusakan lingkungan akibat korupsi begitu luar biasa dan itu menyengsarakan masyarakat. Begitu juga bagaimana dengan upaya untuk tercapainya tujuan negara ke depan, itu banyak terganggu dengan banyaknya terjadi korupsi. Begitu juga dengan efek yang timbul secara langsung terhadap masyarakat, dan itu tidak kalah dahsyatnya. Kita bisa melihat betapa beratnya. Kita bisa melihat hal itu kemudian banyak, saya katakan banyak karena yang diserang itu bukan cuma diri saya saja, tapi ada beberapa orang-orang lain yang juga turut berjuang dan diserang juga. Banyak orang anak bangsa yang memilih untuk kemudian berjuang, membela kepentingan bangsa dan negaranya, membela masa depannya, agar masa depan ini punya harapan. Maka berjuanglah mereka untuk
kepentingan bersama, untuk kepentingan yang luar biasa, dan ini layak untuk diperjuangkan. Bahkan beberapa di antara mereka rela untuk meninggalkan rencana-rencana mereka atau cita-cita mereka sebelumnya. Mereka mengambil langkah-langkah perjuangan itu untuk bersungguh-sungguh upaya memberantas korupsi. Kita tahu memberantas korupsi di semua negara resikonya besar karena berlawanan dengan pengusaha hitam, berlawanan dengan penegak hukum yang bejat, berlawanan dengan pejabat-pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif yang brengsek. Kita bisa melihat bagaimana ternyata mereka bersatu padu. Ketika mereka bersatu membentuk suatu oligarki, maka tampak mereka begitu luar biasanya. Apakah ini menjadi orang-orang yang mau berjuang menjadi takut? Ternyata tidak. Karena efek kerusakan yang ditimbulkan itu lebih menyengsarakan daripada harus kemudian orang-orang ini memilih takut dengan orang-orang yang berbuat korupsi tadi. Jadi kemudian langkah yang dilakukan adalah tetap berani berjuang. Ternyata yang terjadi adalah orang-orang ini diserang, orang-orang ini diteror, orang-orang ini bahkan ada yang sampai mengalami trauma. Dan sangat ironi ketika negara ternyata tidak hadir, negara abai, negara diam saja. Dan bahkan ketika negara dipaksa, didesak untuk mau bersikap, tetap saja bergeming, tetap saja pura-pura tidak tahu. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan di beberapa kesempatan ketika hal itu dibicarakan, di antara para anak bangsa yang berjuang itu kemudian berpikir, apakah harus takut dengan ancaman dan resiko serta tidak ditolong tadi, atau kemudian tetap mau berjuang. Kepentingan untuk takut tentunya kepentingannya diri sendiri, tapi kepentingan untuk tetap berjuang karena melihat bagaimana efek yang terjadi kepada masyarakat begitu luar biasa dan menyengsarakan. Ketika melihat kesengsaraan yang begitu luar biasa, karena hal ini suatu hal yang tidak mungkin bisa diabaikan, maka resiko tadilah yang diambil untuk terus berjuang. Tapi yang terjadi ternyata senjata perjuangan itu dilucuti. Ternyata orang yang berjuang itu dihadang dengan barikade-barikade, sehingga perjuangan itu hampir-hampir tidak bisa dilakukan lagi. Sekarang kita tinggal lihat apakah ke depan harapan itu masih ada. Tentu harapan itu tetap harus dikobarkan. Tidak boleh harapan itu kemudian mati, karena harapan itu mati berarti kita melihat kesengsaraan itu semakin besar dan semakin buruk. Tapi sebagai anak bangsa yang ingin terus untuk melihat bangsa dan negaranya ke depan semakin maju, semakin sejahtera, semakin kuat, dan masyarakatnya semakin sejahtera, maka upaya untuk berjuang tadi tidak boleh kemudian pupus harapan, tidak boleh kemudian kalah. Maka stamina perjuangan ini harus terus dijaga. Dan stamina perjuangan tersebut hanya bisa terus terjaga apabila masyarakat yang menjadi korban ini terus mau untuk mendukung anak-anak yang tadi mau berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi saya kira cerita singkat itu yang saya ingin gambarkan kondisinya yang terjadi di Indonesia sekarang seperti itu. Anda bekerja untuk negara, tetapi Anda dihabisi oleh negara. Bagaimana pendapat Anda? Bagi saya berkepentingan untuk berjuang. Saya tidak pernah khawatir dengan bagaimana efek dari apa yang saya lakukan. Tapi kembali lagi, kalau bicara apakah negara yang menghabisi saya bilang pasti tidak. Itu ada oknum yang brengsek, yang kemudian dia berkhianat untuk kepentingannya pribadi dengan mengkhianati negara. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Sampai kapanpun
para pelaku-pelaku penyerangan orang-orang yang sedang memberantas korupsi itu adalah para pengkhianat dan suatu saat harus diusut, tidak boleh dibiarkan. Karena mereka sedang menggemukkan perutnya sendiri, sedangkan mereka membiarkan masyarakat kesusahan dan tidak ada kepedulian sama sekali sama kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak ada orang yang bisa percaya bahwa para penjahat-penjahat oligarki itu adalah orang yang peduli dengan bangsa dan negaranya. Mereka adalah orang yang menjadi penghisap darah dari bangsa dan negaranya. Dan itu adalah penjahat yang sesungguhnya. Jadi saya kira itu yang penting untuk kita garis bawahi. Satu langkah keluar dari tempat suci ini, kebiadaban terhadap Novel Baswedan dimulai. Novel Baswedan bekerja untuk negara, tetapi dia dihabisi oleh... Saksikan episode selanjutnya .Adam Channel. Jangan lupa subscribe and like. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!